Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mutahhirin. Amma ba'du. Subhanakallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali, diizinkan Allah, insyaallah juga dalam langkah majelis ilmu. Langkah kita salat subuh berjamaah dari mulai di rumah sampai kita nanti pulang lagi dalam catatan fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita sama-sama juga dikumpulkan oleh Allah nanti bersama-sama saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman subuh kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatizat, para hujjat yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita sudah masuk bulan Safar ya. Bulan Safar, bulan kedua di bulan Hijriah. Jadi bulan depan sudah bulan Maulid. Biasanya sudah banyak yang panitia sudah bentuk panitia Maulid. Kita pagi hari ini melanjutkan kembali kajian kitab kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sebelum kita lanjut, kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah angkat derajat beliau, dan kita dapat dianggap oleh beliau sebagai murid beliau dan akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau nanti di jannahnya, di surganya kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah yang kedua buat kita, diri kita, buat keluarga kita, sanak famili kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, lagi punya hajat banyak. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat-hajatnya baik dunia maupun akhirat. Allah mudahkan segala urusannya, segala persoalannya dituntaskan oleh Allah dengan sababil Fatihah. Ila ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini subuh pagi hari ini kayak sebelah kiri saya agak lengang ini. Biasanya karena 17-an. Padahal dia sekarang baru 10. Belum 17-an, baru 10. Pada rapat panitia akhirnya paginya kegantukan ya. Pagi hari ini tadi saya dibisikkan ya memang ada kabar sebelumnya bus dari rombongan dosen-dosen di Unpam mengalami kecelakaan bahkan memakan korban, 1 orang meninggal dan banyak yang kecelakaan, di antaranya katanya ada yang tinggal di sini. Mudah-mudahan Allah juga angkat penyakit beliau, Allah sembuhkan sakitnya, Allah sehatkan kembali ya, yang wafat agar Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Memang
Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, kita nggak ada yang bisa minta majuin atau nunda sedetik pun. Dan Allah juga mengatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kamu tidak akan pernah tahu di mana dan kapan kamu meninggal. Maka kita terus waspada begitu, Pak. Jadi mati itu syaratnya nggak harus tua, nggak harus sakit, nggak harus miskin. Ada yang miskin sehat aja umurnya panjang. Ayo, makannya nasi tempe. Yang makan daging ayam mulu matinya cepet. Yang sehat aja tahu-tahu meninggal cepet. Yang udah sakit lama emang belum ajalnya. Tadi saya juga cerita, di pengurus Al-Kausar Pak Algan itu kemarin juga wafat hari Selasa ya. Saya dikabarin malam Rabu, jadi ikut prosesi kemarin pemakaman. Nanti malam diminta tahlilan di rumahnya. Kan itu pengajian terakhir di Al-Kausar, dia kecelakaan tuh pas touring. Jadi mau standarin motornya, ternyata itu lebih wasilah Allah panggil. Saya sempat juga berkabar gimana sehat udah, tapi Allah berkata lain, Allah lebih sayang, Allah udah kasih tiket duluan ketemu Allah. Mudah-mudahan juga beliau husnul khatimah, dan kita doa antar kita juga sering minta husnul khatimah. Jangan minta dunia mulu, Pak. Lupa kita minta mati husnul khotimah. Seringkali kita pengen cita-citanya minta hidup enak, tapi lupa pengen mati enak. Ya Allah, mati dalam keadaan enak, baik, enak. Pengennya hidup enak, makan enak. Lupa minta mati enak. Minta mati dalam keadaan enak, dalam keadaan baik, dikelilingi orang baik, di hari yang baik, suasana baik dan seterusnya. Tapi ada tidak kalah besarnya musibah dari kematian. Di tengah-tengah tadi kita sedang bergembira mempersiapkan HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 79, Pak. Kalau orang itu udah sepuh juga itu 79. Justru kita dengar di bulan Agustus ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang disebut Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan PP Kesehatan nomor 28 tahun 2024, dan itu menyebabkan polemik, wabil khusus para ulama bersuara lantang. Kenapa? Di situ ada 3 poin yang patut atau harus kita tentang. Pertama, tentang pelegalan aborsi. Yang kedua, tentang khitan dilarang bagi perempuan. Kata-katanya dilarang, Pak. Saya khawatir saya tidak mau hanya mendengar di TV. Maka saya cross check peraturan itu, saya baca. Ternyata memang ada kata-kata itu. Yang ketiga, ini juga penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja. Alasannya dengan alasan pendidikan seks, sexual education. Ini arahnya mau kemana ini? Alih-alih sebagaimana agama kita menutup rapat-rapat pintu perzinahan dan membuka lebar selebar-lebarnya pintu pernikahan, tapi justru kok pemerintah dengan peraturan ini justru membuka lebar-lebar pintu perzinahan. Iya. Anak remaja dikasih alat kontrasepsi buat apaan? Bukan suruh ngaji. Jam pelajaran agama yang diperbanyak. Ya, Pak. Belum selesai ini masalah judi online. Ini tambah lagi. Dan ulama nggak pernah diajak ngomong. Ini LSM aja, Pak. Saya baca juga beberapa LSM yang memang mendesak itu. Dan bukan hanya
ya kekuatan duit juga Pak, lobby dan duit. Kenapa peraturan ini bisa turun? Ini bahaya Pak. Yang begini-begini nih umat Islam, aktivis masjid, jemaah subuh kritisin. Jangan tentang usoli ribut. Ini masalah-masalah khilafah kecil itu. Masalah jidat hitam apa enggak ijadat hitam gitu kan. Itu ribut. Itu masalah receh. Masalah zikir kita pakai tasbih apa enggak ribut. Ketemu enggak teguran masalah tasbih biji tasbih. Ini masalah-masalah umat yang begitu. Ini masih zaman kita Pak. Bagaimana zaman anak dan cucu kita 20 tahun, 30, 50 tahun yang akan datang. Kalau ini umat Islam diam saja Pak. Kebetulan saya S1 saya hukum Islam. Dari pernah belajar juga tentang tata negara, tentang hukum perdata, pidana. Jadi Indonesia itu diperjuangkan oleh para ulama, para santri. Bahkan Indonesia dulu pesantren-pesantren lahirnya sebelum Indonesia ada udah ada. Maka ketika ada peperangan, banyak pondok-pondok pesantren jadi benteng perjuangan. Maka Indonesia itu milik umat Islam mayoritas. Maka hukum yang ada di Indonesia itu diambil dari 3 hukum. Pertama hukum agama, kedua hukum akadat, yang ketiga hukum peninggalan Belanda. Tapi kebanyakan lebih dominasi hukum peninggalan Belanda nih. Gitu. Dalam Islam yang disebut perzinahan Pak, Bu, bukan hanya orang tidak nikah, belum nikah lalu dia melakukan hubungan suami istri, zina, bukan. Bukan hanya itu. Nikah pun dengan sah, tapi bukan dengan yang dilarang dengan mahramnya itu zina. Ya. Misalnya adik dengan kakak, walaupun dia nikah ini dicatat di KUA haram Pak, zina seumur itu. Ibu dengan anak ada pada ya. Itu juga zina. Maka hal-hal seperti ini bukan hanya sekedar apa sih namanya? Di Quran itu Allah sudah wanti-wanti ayat 32 ayat surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, deketin aja jangan Pak. Maka kalau dekati jangan, peraturan pemerintah tentang kesehatan yang membuka lebar-lebar pintu perzinahan ini bisa masuk dalam kategori membuka atau mendekati pintu-pintu perzinahan. Dikasih kontrasepsi seakan-akan ya silakan, yang penting jangan sampai hamil. Kalaupun nanti keburu hamil bisa aborsi, itu kan begitu Pak. Masalah hitan memang dalam fikih kalau kita bahas, ulama ada 2 pendapat, yang bilang itu sunnah, ada yang bilang wajib. Tapi pemerintah tidak boleh melarang. Kalau ada orang yang mau berkeyakinan itu adalah kewajiban yang harus dijalankan sesuai agama, atau dia ingin mengikuti sunnah, maka dia mau khitan anak perempuannya. Dengan undang-undang ini Pak kalau berlaku bisa dituntut orang tuanya Pak, melanggar hak asasi. Betul Pak. Kalau pernikahan adik dan kakak lalu suka sama suka tidak dianggap zina, yang melarang justru malah melanggar hak asasi manusia. Kalau bapak punya, nauzubillah, kalau ada orang punya, jangan bapak, nauzubillah. Kalau ada orang lalu anaknya kakak beradik menikah suka sama suka, bapaknya nggak bisa larang Pak. Ngeri itu Pak. Kalau definisi zinahnya nggak sesuai dengan agama. Kalau cuma surat nikah, ya. Ada orang masih status istri orang lalu nikah lagi gitu. Jadi bukan laki aja Pak Bu punya istri lebih dari 1 diam-diam. Ada loh perempuan diam-diam punya suami lebih dari 1. Dia masih status suami istri orang, tapi di tempat lain dia statusnya suami yang lain lagi. Nah ini peraturan pemerintah ini perlu ditinjau ulang. Maka MUI sudah bersuara.
dalam kitab Nasaihul Ibad di bab kedua, nggak tahu makalah keberapa, makalah kelima atau empat, baginda Nabi SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku, yafirruna anil ulama wal fuqaha, mereka akan lari atau menjauh dari para ulama dan ahli fikih, ahli agama. Fayabtalihimullah bi thalathi baliyat, kalau sudah seperti itu umat Nabi, maka Allah akan turunkan 3 bala, 3 bencana. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan dari setiap ikhtiar usaha yang diusahakan, baik secara individu maupun kelompok termasuk bangsa. Dia punya planning apapun, rencana apapun untuk membangun negara ini, kalau dia menjauh, nggak mau dengar tuntunan dan fatwa ulama, maka Allah akan cabut keberkahan dari setiap usaha dan rencana yang sudah disusun. Maka nih kita semua Pak harus punya guru, keluarga punya guru. Kita bicara kematian tadi, saya pernah datang Pak satu tempat, ya itu perumahan elit lah. Ketika saya dari isi acara ditelepon sama teman, dia diminta untuk datang takziah lalu ngisi prosesi ngurus mayit, tapi dia juga nggak paham, belum pengalaman. Akhirnya saya dihubungin, saya datang. Antum ikut datang karena antum yang kenal, saya nggak kenal keluarga ini. Itu meninggalnya tabrakan malam. Saya datang sampai jam 10-an pagi, jenazahnya belum diapa-apain. Saya tanya, ini udah dimandiin? Belum. Udah dikafanin juga belum. Keluarganya nggak ngerti Pak. Lah kan paling enggak di sini ada masjid, musola gitu, saya bilang gitu. Ya, nggak ada yang gitu. Karena ini ya emang nggak pernah ke masjid kali, nggak pernah. Jam 10 kan. Itu pentingnya kita keluarga tuh punya guru. Kalau ada masalah-masalah agama kita bisa kontak, tanya guru, datangin guru. Nah kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah punya guru, mati baru ribut, bingung nyari ustadz. Sama nikah nih, begitu mau pernikahan minta ustadz sini doa, jadi kayak tukang doa doang. Saya berapa kali kalau cuma diminta doa saya nggak datang, gitu, ya kan? Jadi cuma buat legalisasi apa gitu. Gitu sampai jam 10 nggak belum deh, tabrakan Allahu Akbar. Jadi pas saya datang baru, dan orang banyak Pak, tapi nggak ngapain, satu sama lain pada ngobrol, nggak ada yang ngadu karena nggak ngerti. Itu benar-benar pernah saya, apalagi ini korban tabrakan, ya apa sih, ibu muda karena anaknya baru lahir berapa bulan, 3 bulan apa, kecelakaan. Jadi suami istri dia naik itu, tapi begitu mau tabrakan dia banting setir, jadi yang kena samping istrinya, suaminya enggak, meninggal di tempat. Saya datang, ya dari malam sampai jam 10 kan lama sekali belum diapa-apain. Nah, itu pentingnya juga hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini subuh, ya. Karena kita nggak tahu tadi kita bicara ajal, kapan kita wafat, kapan kita meninggal, dan kita lagi ngapain. Jangan guru-guru agama cuma sekedar kita butuh ya pelengkap acara kita doang. Begitu pernikahan pelengkap acara gitu. Kadang udah cuma doa doang, Ustaz jangan lama-lama, ya 15 menit 10 menit. Ente apa namanya butuh nggak? Kalau nggak butuh nggak usah. Saya juga nggak. Ya, berapa kali? Kadang saya sengaja Pak cari, minta rundown acaranya. Kadang disisipin cuma doa buat di ujung gitu. Kadang-kadang Pak cuma pelengkap acara doang. Seakan biar acaranya itu religius apa ada ininya gitu. Ini enggak.
pemanis doang. Kalau makanan itu toppingnya doang. Jangan begitu kalau gitu. Termasuk apalagi kita yang sudah lama ngaji. Mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran yang kemarin sudah sampai fasal atau subbab fi Adabil Mu'talim. Adab-adab murid, mobil khusus murid yang mengaji atau belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yatawaddu'a li muallimihi. Seyogyanya atau semestinya seorang murid tawadu, bersikap tawadu kepada gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu, punya adab yang mulia. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun gurunya lebih muda dari dia. Wa aqalla syuhratan, walaupun gurunya enggak lebih terkenal dari dia. Jangan punya murid mentang-mentang artis terkenal, disorot orang, gurunya biasa aja, sama gurunya nyepelein. Wa nasaban, atau gurunya enggak lebih mulia dari nasabnya. Nah, ini ngomongin nasab nih. Jangan mentang-mentang punya nasab pejabat, punya nasab kiai, punya nasab habib, lalu muridnya bukan. Jangan, enggak boleh. Ya. Ini lagi ramai juga nih nasab. Ada banyak ini pendukung Rhoma Irama di sini. Nggak tahu Bang Haji jadi begitu kenapa ya? Ya. Kalau saya tanya ini bisa jadi pengalihan isu, banyak isu-isu besar, dan seorang Rhoma Irama juga ngomongin nasab, tiba-tiba saja gitu, meragukan nasab para habaib. Kayak guru-guru saya banyak habib, ya habib ya, kalau memang kalau ditanya ada yang nggak benar ya kita jangan ikutin yang benar, ya kan? Karena guru-guru dari masyayikh, para guru Syekh Mesir pun mengakui kok nasab Ba'lawi itu juga adalah keturunan baginda Rasulullah. Kalau zaman saya pernah memang beberapa tahun lalu ketika habis ngisi pengajian itu satu tempat yang nggak jauh juga dari sini, daerah BSD. Ada jamaah juga nanya, Ustadz emang saat ini keturunan Rasul ada? Ada, saya bilang. Kan Rasulullah nggak punya anak laki, sudah meninggal semua. Dia jelasin mau kromosom ini kromosom iya. Jawaban saya pertama, yang menyebut Nabi masih punya keturunan adalah Nabi sendiri. Ya, Pak. Ketika Nabi cerita tentang Imam Mahdi di akhir zaman, Nabi mengatakan huwa min itrati, Imam Mahdi itu masih keturunanku. Berarti kalau Imam Mahdi masih keturunanku, saat ini ada dong. Masa lompat tahu-tahu Imam Mahdi nanti. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, kata Nabi. Imam Mahdi. Pertama itu. Kedua, saya jawab begini. Kalau saya punya anak, saya bilang ini anak saya, keturunan saya. Istri saya boleh nggak ngomong juga ini anak saya, keturunan saya? Boleh nggak, Pak? Ya emang anaknya, masa nggak boleh? Maka walaupun baginda Nabi nggak punya anak laki-laki, dia punya cucu dari Fatimah Az-Zahra, Nabi mengatakan nggak Hasan Husain itu cucu beliau? Cucunya, kesayangan. Itu, Pak. Ketiga, dalam agama ada, Pak, keturunan yang disebut langsung oleh Allah, bintnya itu langsung ke ibu. Siapa di antaranya? Isa bin Maryam. Isa ibn Maryam. Ya. Jadi ke ibu. Kita juga kalau rata-rata kalau lagi ngisi formulir di bank tuh yang ditanya ibu, Pak. Bukan bapak. Nama ibu kita siapa? Nama gadis ibu kita gitu kan. Pernah gitu. Bukan bapak. Itu ada maksudnya. Ya kalau yang
cerdas gitu aja udah cukup jawabannya. Wasolahan, juga walaupun gurunya tidak lebih soleh dari dia, tetap harus menghargai guru, ihtiraman, ya, memuliakan guru. Wa ghaira dzalik, dan selainnya, wa yatada'a lil muallim wa yatawaddu'a lil muallim fa bitawaddu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Itu maksudnya apa? Tidak lain dan tidak bukan agar dia mudah mencerna, mendapatkan ilmu yang akan diberikan oleh gurunya, dan ilmu itu jadi ilmu yang barokah buat dia. Apalagi banyak di pesantren ngerasa udah bayar guru, akhirnya kita menyepelekan guru anak kita itu, ya. Kita jangan yang begitu, ya. Waqad qalu, telah dikatakan dalam syair, al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu adalah musuh bagi orang yang punya hati sombong. Jadi hati yang sombong, ilmu tidak akan berkumpul dengan hati yang sombong. Kasayli harbun lil makanil ali, seperti air, musuhnya itu apa? Tempat yang tinggi, enggak pasti ngalir ke bawah air. Maka hati yang tinggi yang sombong enggak bakal mudah dapat punya ilmu. Wayan bagi an yanqada lil muallimihi, dia juga seyogyanya atau murid semestinya menerima atau selalu patuh pada gurunya. Wa yushawirahu fi umurihi, sering bermusyawarah atau minta pendapat gurunya dalam setiap dia punya masalah. Wa yaqbalu qawlahu kal maridil aqil yaqbalu qawlat tabibin nasih al hadik, menerima segala nasihat gurunya, ya, sebagaimana orang sakit yang cerdas, orang sakit pasien yang cerdas senantiasa menerima nasihat dari dokter untuk yang ngobatin dia, ya kan? Kita kan kalau diajarin lagi sakit tuh Pak, apalagi sakitnya udah berhari-hari, dokter bilang apa aja kita ikutin. Nah, semestinya seorang murid sama guru, ya. Karena sekarang orang banyak ngaji gitu Pak. Tapi kan nah, itu nggak boleh tuh. Itu adabnya sebenarnya. Wa hadza aula, ini terbaik untuk guru apa murid kalau. Ya, jadi ajarin juga anak-anak kita nih, kita sama murid. Sekarang kan anaknya songong, orang tuanya songong sama murid. Jadi mau dapat ilmu berkah gimana kalau begini? Faslun, fasal atau sebab yang baru. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Seorang murid kalau nyari guru, carilah guru yang benar-benar sempurna keahliannya. Udah tahu Pak keilmuan kita. Wa zaharat diyanatuhu, dan telah tampak keilmuan agamanya. Agamanya itu bukan hanya dia sholat, ya puasa, ya, dia jalan. Jangan sampai dia ngajar tapi di bidang agama dia nggak jalan. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, telah nyata benar pengetahuannya. Wastuhirat siyanatuhu, dia orangnya bersih, suci, ya, menjaga, ya. Istihirat itu masyhur sangat. Udah jam 6 kurang 10. Kan udah dilihat jamnya. Faqad qala Muhammad ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini orang Basrah, Irak. Hidupnya lahir di 3 Hijriah, dan beliau murid dari Abu Hurairah, ya. Jadi tabi'in, sahabat Nabi Abu Hurairah. Beliau berguru juga sama Anas bin Malik, jadi beliau tabi'in. Yang kalau pernah baca buku tafsir mimpi, beliau lah yang nulis, Muhammad ibnu Sirin. Wa Malik ibnu Anas, ini juga Malik ibnu Anas ini Imam Malik yang salah satu juga gurunya Imam Syafi'i. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya minas salaf, dari ulama-ulama salaf, mengatakan hazal ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu
adalah agama. Maka hati-hati ketika kalian mencari guru agama. Hati-hati Pak. Jangan asal googling, lihat YouTube. Apa yang diomongin penting, tapi siapa yang ngomong juga penting Pak. Itu Pak. Dia ini siapa? Hujahnya begitu ada apa? Gitu. Jangan imat nggak ketahuan ngomongin nasab tahu-tahu pada denger gitu. Ya. Imat, udah kenal imat. Lagi viral Pak. Sekelas Roma Irama aja bisa terpengaruh. Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram wa ya'taqida kamal ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Juga buat murid nih seyogyanya memandang gurunya dengan pandangan yang menghormati, pandangan hormat. Wa ya'taqida kamal ahliyati, meyakini keunggulan gurunya. Jadi kalau sama guru tuh jangan ngetes gitu. Banyak orang ngaji ngetes gitu. Kalaupun mau tahu ya kita kan bisa lihat, nanya-nanya sama orang, jangan sama ada ngetes ngajian gitu, ngetes dan ujung-ujung mempermalukan orang. Dan level keilmuan beliau, fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, karena hal-hal seperti itu mendekatkan dari mendapatkan manfaat darinya, dari guru itu. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Ini amal-amal orang-orang dulu nih Pak, boleh dicontoh. Kalau dia datang ke tempat gurunya mau ngaji, tasaddaqa bi syai'in, dia sedekah dengan apa aja. Mungkin di kampung-kampung dulu begitu Pak. Kita diajarin, kalau saya ngerasa nih Pak, kalau lagi ngaji tuh bawa singkong apa aja gitu, kasih guru. Ada teman saya yang bawa beras apa aja gitu. Itu Pak. Kalau sekarang udah ada SPP-nya gitu. Waqala, dan orang-orang dulu tuh berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah tutupilah aib guruku dariku. Pasti guru manusia juga kan, pasti punya aib. Maka dia minta, ya Allah tutupi dariku aib guruku, jangan sampai aku tahu. Kenapa? Wala tudhib barakata ilmihi minni, jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Kenapa? Kalau kita tahu, khawatir justru nanti kita merendahkan tuh, lalu kita ngomongin dari belakang. Oh begitu ya. Nanti ada bab tuh, ada setelahnya tentang bagaimana kita salutnya kalau ada orang ngomongin kejelekan guru kita. Wa qala Rabi' sahibu Syafi'i, berkata Imam Rabi' temannya Imam Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah menyayangi keduanya, majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'i wa yanzuru ilayya haibatan lah. Aku kayaknya tidak berani ketika udah megang gelas pengen minum, lalu aku melihat Imam Syafi'i melihat kepada diriku, akhirnya malu-malu gitu. Haibatan lah, karena wibawanya seorang Imam Syafi'i. Nah, beliau teman sekaligus juga guru, sampai seperti itu ya, guru. Wa raina an Amirul Mukminin, telah diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib qala, beliau berkata, min haqqil alim alaika, di antara hak seorang guru terhadap dirimu, antusallima 'alan nasi 'amma wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Kalau kita datang ke majelis ilmu guru, kita ngucap salam kepada semua orang yang hadir, lalu ngucap salam lagi khusus untuk guru kita, untuk tahiyah, untuk penghormatan, rasa hormat kepada beliau. Wa antajlisa amamahu, duduk di depannya, wala tusyiranna indahu biyadik, jangan nunjuk-nunjuk guru. Nah, ada orang gitu. Ustaz, ini Ustaz guru. Ngomong tapi nanya, itu dikecam oleh Imam Nawawi ini. Wala takmizanna bi'ainik, lagi ngomong sama guru, matanya jangan jelalatan, mainin mata. Wala taqulanna fulanun qala khilafan liqauli. Jangan, ini juga yang pernah saya bilang, jangan sekali-kali ngomong sama guru. Ustaz, Pak, si Anu bilang gini, Ustaz ini bilang gini, Ustaz gimana gitu. Kok beda sama Ustaz? Itu enggak boleh.
kesannya gitu ngadu domba gitu. La taqulanna fulanun qala khilafan liqauli. Ustaz kan tadi ngomong gini. Ustaz itu enggak boleh, Pak. Kita cukup tahu pendapat beliau segini, pendapat yang ustaz yang itu begini. Enggak usah dikonfrontir. Wal taktabanna indahu ahadan, jalan mengumpat, ngomongin guru di belakangnya. Wala tusyawira jalisaka fi majlisihi, jangan ngobrol sesama temanmu tapi di majlis ilmunya, lagi belajar ngobrol main itu kan. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama, kalau ada guru mau bangkit, ada orang menarik-narik bajunya aja, Pak, itu enggak boleh, atau enggak boleh. Wala tuliha alaihi idza kasal, jangan maksa untuk minta jawaban kalau kita ngeliat guru kita lagi kelihatannya lagi agak malas gitu, Pak, mungkin lagi ada kecapean atau ada masalah. Wala tugrid ay tashba min tuli suhbati, jangan pernah merasa bosan bergaul dengan gurumu. Itu guru orang baik itu, Pak. Jangan pernah bosan. Wa yanbaghi an yata'addaba bi hadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Ali bin Abi Thalib, dan layaknya para murid memperhatikan benar-benar adab-adab yang telah disebutkan atau diajarkan tadi, ditunjukkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa an yarudda ghaibata syaikhihi in qadara, dan dia menolak menghindari majlis atau kalau ada orang yang sedang gibahin gurunya, nolak, ngelarang gitu. Kalau dia mampu, in qadara, fa in ta'azzara alaihi, kalau dia enggak mampu untuk mengatakan itu, menolaknya atau melarangnya, ruddah faraq dzalikal majlis, maka keluar atau tinggalin orang yang lagi ngomongin guru ya. Oh, Ustaz ini begini, Ustaz begini gitu. Itu, Pak. Jangan. Kalau itu ada yang mengecam tuh, kalau itu talibun qabih, atau bisa jadi murid yang jelek gitu. Di depan gurunya kayaknya hormat, di belakangnya enggak, jelekin macam ABCD. Maka itu juga jangan sampai kita punya guru kita jelek-jelekin di belakangnya, atau kita diamin aja orang menjelekkan guru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 6 kurang 1 menit. Silakan jika ada yang mau ditanya. Termasuk yang masalah lain juga apa-apa, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Iya. Sudah. Ya, terima kasih. Tentang nasab, hukum yang menolak bagaimana tuh? Ya. Jadi kalau ditanya hukumnya bagaimana? Kita begini, Pak. Ada Al-Qur'an ngasih tahu kita nih. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kalau ada orang fasik datang membawa kabar, ya, ngasih informasi ABCD, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, kita harus tabayyun. Kalau kita punya wasilah atau punya tempat bertanya, kita nanya yang lebih tahu. Kita cari mana yang titik yang bagus, yang bisa lebih dipercaya. Itu tabayun gitu. Ada orang yang ngomong kita nggak jelas dia siapa, ya jangan buru-buru kita percaya. Khawatirnya, nanti ini hukumnya. Ini kita yang belum percaya, dia sebenarnya bukan menyampaikan ilmu, tapi cuma ingin adu domba umat Islam. Kita ikut-ikutan di situ, nah ikut dosanya. Nah, itu. Masalah nasab kita kembalikan yang lebih ilmu. Kalau diadu sama orang-orang yang lebih berilmu, misalnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi almarhum yang mengarang kitab Tafsir Asy-Sya'rawi,
Terus Syekh Ali Jum'ah, para masyaikh Grand Syekh di Al-Azhar juga mengakui Ba'alawi adalah bagian dari keturunan baginda Rasulullah. Tahu-tahu ada orang, ya inisialnya saya nggak sebut, ntar malah makin populer dia. Orang ngaku nggak jelas siapa dia, ngaku bikin tesis, lalu dia bikin penelitian yang menunjukkan, membuktikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Ya saya lebih percaya Syekh Al-Azhar dong dibandingkan orang yang kemarin itu. Gitu. Walaupun dia bilang tes. Gitu Pak. Terus alasannya kenapa tidak ada manuskrip data-data yang membuktikan Ba'alawi adalah keturunan Nabi? Pertama Pak, bukan pertama, jawaban saya gini. Ilmu itu salah satu saja dari manuskrip. Manuskrip itu Pak tulisan orang-orang dulu, tulis tangan, itu yang disebut manuskrip asli. Itulah disebut manuskrip. Kalau tidak ada catatan orang-orang dulu tentang Ba'alawi, ilmu dari dulu Pak bisa Pak diketahui dari mana? Dari omongan orang yang dipercaya. Makanya Imam Al-Bukhari dia nyusun kitab Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis Nabi, enggak menemukan manuskripnya karena hadis Nabi tidak dicatat Pak. Enggak ada catatnya. Lalu bagaimana metode Imam Bukhari meyakinkan kepada kita bahwa itu hadis Nabi? Dia cek siapa yang ngomong, dia dari mana, dari gurunya, dia datang. Lalu dicek lagi itu dia siapa, orangnya bagaimana, kejujurannya, kesalehannya, itulah yang dikritisi oleh Imam Bukhari. Karena dia orangnya enggak fasik, dia sholatnya rajin, puasa rajin, ngaji terus, maka dia patut dipercaya. Dia belajar sama tabiin ini, belajar sama sahabat Nabi dengan Rasul. Begitu. Itu nggak ada manuskripnya. Jadi kalau sebatas dari manuskrip lalu dia membatalkan nasab Ba'alawi, bisa jadi nanti dia juga bisa membatalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Emang ente siapa? Gitu kan. Karena Sahih Bukhari juga nggak ada manuskripnya. Kalau ditanya hadis Nabi itu mana tulisan? Apakah Nabi pernah nulis begitu? Ada nggak? Nggak ada. Atau tulisan-tulisan, ya kan? Kita percaya misalnya ada hadis an Abi Hurairah atau an Amirul Mukminin Umar bin Khattab, datangnya riwayat ini dari Umar bin Khattab. Mana tulisan Umar bin Khattab? Nggak ada. Cuman dari riwayat orang-orang yang baik, orang-orang soleh yang dipercaya, sikoh, kepercayaan. Jadi kalau kita yang ilmunya awam nih Pak tentang nasab, sami'na wa ata'na aja. Sami'na wa ata'na ini kepada siapa kita percaya atau kita dengar kita percaya? Dengan orang yang lebih bisa kita percaya, lebih soleh, keilmuannya lebih mapan, kompeten di bidangnya. Gitu. Jadi kalau orang-orang baru ngomong begitu, dia baru nulis tesis lalu orang nggak kita kenal siapa keilmuannya, lalu diadu dengan syekh-syekh tadi yang sudah muridnya banyak, dia jadi syekh di Al-Azhar, lalu nulis kitabnya juga, ya kita lebih percaya dengan syekh-syekh Al-Azhar itu Pak. Ya itu ya. Jadi nasab itu nggak usah dibikin pusing, kita gitu aja. Kalau hukumnya ya kita mempercayai orang yang nggak siko yang kita bisa nanti menyesatkan juga Pak, ikut menyebarkan kesesatan itu gitu. Demikian. Ada lagi? Sudah? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah mau siap-siap tarik tambang kayaknya. Atau udah mau ya, atau ibu-ibu. Jadi ya mudah-mudahan negara kita bukan hanya sekedar seremonial, kita tiap tahun, tiap bulan Agustus merayakannya, tapi benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, makmur, damai, sentosa, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga guru-guru kita, Allah kasih petunjuk pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat kita, dia supaya amanah dalam mengelola negeri kita yang tercinta. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf sekali lagi, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.